karena pengabdian perlu diabadikan. Inilah profil GP Ansor Kalibeber tentang sebuah landasan, arah gerak, dan harapan. Selangkah demi selangkah, secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang mau menghidup-hidupi NU, maka akan aku anggap santriku. Begitu kata yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis atau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, organisasi masyarakat yang terbesar yang ada di seluruh dunia. Salah satu banom di NU adalah Ansor atau pemuda. Pemuda Ansor merupakan orang-orang yang akan menggerakkan NU dan akan mengawal NU ke depannya. Di sini, di kota Santri, di Kalibeber, ada yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Bagaimana kinerja Gerakan Pemuda Ansor, bagaimana arah dan langkah gerak GP Ansor Ranting Kalibeber. Bersama saya, Fairoza Nurzaman Hasani, dan teman-teman, sahabat-sahabat dari GP Ansor. Inilah profil GP Ansor Ranting Kalibeber. Gerakan Pemuda Ansor atau yang disingkat sebagai GP Ansor merupakan organisasi yang sangat besar yang mulai dibentuk di Muktamar ke-9. Dan GP Ansor di Ranting Kalibeber membawahi anak organisasi yang bernama Satuan Tugas Banser Barisan Ansor Serbaguna dan organisasi Jalur Ansor. GP Ansor merupakan badan otonom dari NU yang berfokus pada isu kepemudaan atau bidang kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, sehingga peran yang diberikan oleh GP Ansor ini konkret dan realistis bersama dengan warga masyarakat, khususnya di Ranting dan apalagi di Ranting Kalibeber. Di sini kita akan menjelaskan dan akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua bagaimana GP Ansor bergerak, dan kita akan mewawancarai di sini bersama dengan tokoh-tokoh GP Ansor, Banser, dan Jalur Ansor, sehingga kita akan mengenal lebih jauh bagaimana arah gerak mereka dan bagaimana peran mereka di masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan rutinan pembacaan Maulid Arban Zanji, saya langsung menemui Ketua GP Ansor Ranting Kalibeber yang disambut hangat juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu sahabat GP Ansor Ranting Kalibeber, Mas Muhammad Zuhad Hidayatur Rahman, atau yang akrab disapa dengan Gus Zuhad. Beliau ini saat ini merupakan Ketua GP Ansor Ranting Kalibeber. Apa kabar Gus Zuhad? Alhamdulillah, susah. Ini Gus Zuhad, di sini kalau boleh tahu nih Gus, Gus Zuhad itu sebagai ketua di GP Ansor Ranting Kalibeber itu sejak kapan? Saya diamanati untuk menjadi ketua GP Ansor itu 2021 akhir. Kemudian waktu itu konferensi 2021 akhir, kemudian kita dilantik 2022 awal. Jadi belum, ya mau 1 tahun ini ya. Mau 1 tahun berjalan. Kepengurusan ya. Untuk GP Ansor sendiri itu kalau boleh tahu nih Gus, menurut definisi Gus Zuhad sendiri, itu bagaimana, merupakan organisasi yang seperti apa gerakannya di Kalibeber? GP Ansor sendiri itu kita tahulah bahwa GP Ansor itu merupakan badan otonom, salah satu badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Nah, kemudian apa tadi yang ditanyakan, definisi GP Ansor itu apa? Ya kalau kita lihat bahwa GP Ansor itu sendiri merupakan sebuah organisasi kepemudaan ya. Organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan yang berbasis kerakyatan dan tentunya berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tentunya karena GP Ansor ini mempunyai sejarah panjang, bahkan ikut terlibat dalam proses-proses kemerdekaan negara ini, maka GP Ansor tadi saya katakan bahwa
organisasi kebangsaan juga, tapi tetap berpokok pada kepemudaan dan keagamaan. Mungkin itu secara garis besar mungkin. Berarti secara garis besar GP Ansor ini membawahi bidang kepemudaan dan keagamaan atau Iya. sosial kemasyarakatan gitu. Betul. Kalau yang dirasakan Gus Zuhad ini setelah menjadi pengurus di GP Ansor sendiri di Ranting Kaliber itu, yang apa ya, ketika diamanahi sebagai ketua itu perasaan yang dirasakan Gus Zuhad dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan itu menurut Gus Zuhad bagaimana itu? Kalau berbicara perasaan memimpin di gerakan pemuda Ansor tentunya memiliki beban yang sangat besar ya, karena kita tahu sendiri bahwa di Kaliber sendiri itu kan heterogen, tidak homogen. Ada tetangga kita yang mungkin berpaham lain, kemudian lingkungannya juga banyak santri, banyak pondok pesantren. Ini merupakan tantangan tersendiri yang terlebih ketika ada event-event besar, sedangkan personil kita sering sekali dan eventnya itu tidak kecil tapi skalanya besar. Jadi kita berusaha memaksimalkan apa yang kita punya, personil kita, tenaga kita, apa yang kita bisa kita lakukan untuk membantu event-event yang ada di Kaliber ini. Ya tentunya berat, itu sebenarnya berat, tapi kalau selama ini alhamdulillah berjalannya organisasi, sahabat-sahabat semua di GP Ansor, di Banser itu kompak lah, tentunya tidak ada kendala yang berarti. Mungkin. Berarti bisa dibilang Kaliber ini adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan atau ciri khas sendiri nih ya Gus ya. Iya, saya yakin kalau dibandingkan dengan daerah lain, Kaliber itu memiliki tingkat kerumitan sendiri. tingkat kerumitan sendiri. Dalam segala hal saya kira Kaliber itu istimewa. Beristimewa. Tidak mudah untuk memimpin sebuah organisasi di Kaliber, saya kira tidak mudah. Karena secara SDM di Kaliber itu sudah mumpuni. Kita tahulah pendidikan di Kaliber itu kan dari PAUD sampai universitas S2 ada semua. Dan SDM-nya saya kira kuat-kuat sekali lah masyarakat Kaliber itu. Nah, makanya untuk memimpin di Kaliber itu tidak mudah menurut saya. Jadi butuh orang-orang yang memang benar-benar mau berjuang. Nah itu Gus, ini kaitannya yang disampaikan Gus Zuhad tadi tentang orang-orang yang mau dan mampu untuk berjuang di situ kan, mau dan mampu untuk konsisten berjuang nih Nah, kalau anggota GP Ansor sendiri itu apa saja sih Gus? Apakah GP Ansor itu punya anak organisasi gitu atau siapa saja sih anggota dari GP Ansor gitu? Kalau berbicara anggota ya siapa saja pemuda yang mau ya bisa dikatakan dia sudah menjadi bagian dari GP Ansor itu sendiri. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Nah, kita bagi saja menjadi dua syarat, ada syarat umum dan syarat khusus. Nah, syarat umumnya mungkin siapa saja pemuda beragama Islam kemudian berumur 20 sampai 45 tahun ya. Itu kan sudah sah untuk menjadi bagian dari gerakan pemuda Ansor. Tapi juga ada syarat khususnya bagi orang-orang yang memang sudah punya keinginan untuk berjuang berkhidmat di organisasi ini ya kita dorong untuk mereka mengikuti pendidikan. Maka ada jenjang-jenjang pendidikan di gerakan pemuda Ansor, mulai dari pendidikan dasar, kemudian pendidikan lanjutan, kan ada pendidikannya, termasuk di Bansernya juga ada pendidikannya. Jadi siapa saja lah, khususnya monggo pemuda Kaliber lah khususnya lah yang sudah memiliki syarat-syarat umum itu kita ajak, kita dorong untuk bergabung bersama kami. Berarti ini gini ya Gus, sekaligus mengcounter tanggapan mungkin pemuda-pemuda di Kaliber yang merasa kok misal ada pemikiran saya nggak diajak gitu, kok saya merasa wah saya bukan Ansor gitu. Tapi sebenarnya Ansor ini adalah wadah buat kita berkhidmah di NU dan siapapun kalian gitu yang di NU gitu, tidak harus mungkin kalau kepengurusan secara khusus memang ikut PKT, tapi ikut menyemarakkan, ikut ngurip-ngurip NU itu siapa saja bisa gitu. Iya, biasa siapa saja bisa. Jadi
tidak kemudian terkotak-kotak tadi itu. Kalau memang di pengurusan itu memang harus ada syarat-syarat khusus itu tadi. Jadi kan saya katakan ada syarat umum, syarat khusus. Nah, kalau masuk di kepengurusan itu memang harus sudah memiliki syarat-syarat khusus itu, yaitu pendidikan. Tapi untuk anggota itu kita persilahkan, belum memiliki pendidikan pun ayo sama-sama kita bareng-bareng ikut kegiatan, kemudian ikut melakukan sesuatu yang kemudian bisa bermanfaat untuk warga Kalibeber melalui organisasi ini. Siapa saja yang sudah memiliki syarat umum itu ya silahkan. Nah itu ya teman-teman semua, jadi siapapun kalian mungkin jangan dulu minder ya, jangan dulu malu buat ikut ngurip-ngurip NU. Boleh kok join, gabung kegiatan-kegiatan rutinan di Ansor atau di Banom-Banom NU yang lainnya dimanapun seperti itu. Mungkin ini Gus, jadi ada satu pertanyaan menarik lagi ini Gus, kira-kira kaitannya dengan yang tadi Gus Zuhad sampaikan itu tentang gerakan Muda Ansor yang di situ tuh melu ngurip-ngurip, melu ngayomi masyarakat, ngrewangi masyarakat. Nah, kalau dari GP Ansor Ranting Kalibeber sendiri itu gerakan-gerakan atau program-program kegiatannya itu seperti apa sih? Untuk program-programnya, jadi setiap periode mungkin memiliki program sendiri-sendiri. Karena yang sudah disepakati dalam rapat-rapat mungkin memiliki program sendiri-sendiri setiap periodenya. Tapi secara garis besar di Gerakan Pemuda Ansor itu kan mempunyai struktur kepengurusan. Ada bidang Kominfo, ada bidang kemudian kader, sosial kemasyarakatan, kemudian kader, ada MDS Rijalul Ansor, ada Banser. Kan seperti itu. Nah, yang lebih terkenal kalau di Kalibeber khususnya dan secara umum di seluruh Indonesia saya kira itu kan Bansernya. Malah menganggap bahwa Banser itu kan Banom sendiri. Padahal kita tahu bahwa Banser itu kan barisan Ansor Serbaguna. Namanya barisan Ansor Serbaguna. Ada juga Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kita pokokkan sekarang yaitu di MDS-nya sebenarnya. MDS-nya. Kalau di Banser, jadi kita pahami dulu Mas Osa. Kalau Banser dan MDS Rijalul Ansor itu kan merupakan badan semi otonom. Badan semi otonom yang dimiliki oleh Gerakan Pemuda Ansor. Ya kan? Jadi mereka memang mempunyai kewenangan untuk mengatur organisasinya sendiri, rumah tangganya sendiri itu mempunyai wewenang itu, tapi tetap dalam ranah koordinasi dengan kami di Gerakan Pemuda Ansor kan seperti itu. Nah, kalau Banser itu kan fokusnya ya di segala hal. Namanya serbaguna, ketika dibutuhkan dimanapun kan harus siap mengatur lalu lintas, kemudian di relawan ataupun apapun yang kemudian dibutuhkan warga terkait dengan tenaga khususnya itu kan Banser siap. Nah, seperti itu. Nah, kalau beda lagi kalau MDS Rijalul Ansor itu kan fokusnya di keagamaan. Di keagamaan dan menjalin silaturahim antara sesama kader. Ya, jadi beda. Tapi mereka mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tapi tetap dalam satu koordinasi. Ya. Seperti itu mungkin. Tetap koordinasi dengan GP Ansor. Iya. Meskipun mereka punya tujuan atau misi masing-masing khususnya kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat kan Banser itu kan sebenarnya ketika syarat masuk pendidikan ke Banser kan harus sudah Ansor pendidikan dulu di Ansor. Nah, kemudian setahun ketika sudah dinyatakan lulus lah katakanlah seperti itu baru boleh melaksanakan pendidikan Banser, diklat Banser. Oke Gus, terima kasih Gus Zuhad ya. Siap. Cukup penjelasannya ya. Di situ kita jadi bisa membedakan juga karena memang masyarakat khususnya masyarakat awam nih Gus lebih kenal sama Bansernya gitu. Memang. Yang sebenarnya Banser adalah badan semi otonom dari Gerakan Pemuda Ansor kayak gitu. Nah ini Gus, mungkin pesan Gus untuk generasi muda khususnya yang belum gabung sama Ansor kayak gitu. Bagaimana supaya bisa ya kita sama-sama semangat ngurip-ngurip NU, bisa join juga, kenapa kita harus ikut gabung di GP Ansor, dan juga
barangkali juga pesan-pesan buat teman-teman anggota ini Gus. Iya. Sahabat-sahabat Ansor Ranting Kalibeber supaya semangat berkhidmah mengurusi atau membantu masyarakat Kalibeber yang notabene tidak mudah tadi yang Iya. sudah sampaikan, barangkali seperti itu. Mungkin yang pertama terkait dengan pemuda-pemuda khususnya di Kalibeber lah. Saya benar-benar mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk ayo bergabung bersama kami di Gerakan Pemuda Ansor. Khususnya untuk pemuda-pemuda yang memang secara kultural sudah melekat di Nahdlatul Ulama. Jadi kan di Kalibeber kan saya kira banyak sekali, ya kan? Dan harus didorong untuk gabung bersama kita. Masalah pendidikan nanti dulu, yang penting ayo kita gabung dulu, kita ikut berpartisipasi dulu dalam setiap kegiatan yang ada. Kita ada beberapa kegiatan kok, ada mingguan, ada bulanan, bahkan ada tahunan, itu kita ada agenda-agenda itu. Ya, ayo kita gabung bersama. Tujuannya tentunya tadi menjaga amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, kemudian khususnya menjaga ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, saya kira kalau kita sudah berani untuk bergabung, maka tekad untuk menjaga amalan-amalan ini semakin kuat dan Nahdlatul Ulama di Kalibeber akan semakin kuat. Nah, kemudian pesan-pesan mungkin untuk sahabat-sahabat Ansor lah. Pada intinya saya berharap bahwa organisasi ini semakin solid. Organisasi ini semakin solid, semakin kompak, agar masyarakat itu benar-benar bisa merasakan kehadiran kita. Ya kan? Ansor di mana-mana. Iya. Terlebih di bagian sosial, di bidang sosial, saya harapkan sekali organisasi ini benar-benar bisa menunjukkan taringnya. Jadi tidak hanya istilahnya jadi macan ompong, punya power, namanya sudah terkenal di mana-mana, tapi tidak bisa apa-apa. Nah, ini kita hindari sekali. Maka saya harap ayo sahabat-sahabat pengurus, sahabat-sahabat anggota yang sudah aktif, kita kompakkan lagi, kita solidkan lagi. Kemudian harapannya lagi organisasi ini bisa kedepannya bisa lebih mandiri, Mas Oso. Berdikari sendiri, khususnya terkait dengan masalah perekonomian. Karena saya kira organisasi tidak akan berjalan tanpa anggaran ya, dana ya. Nah, tapi kita berharap bahwa kita bisa berdikari sendiri, sudah tidak kemudian meminta-minta ke orang-orang melalui proposal dan lain-lain. Harapannya nanti kita bisalah artinya punya profit sendiri untuk organisasi ini, dan nanti jatuhnya larinya kita tasarufkan ke masyarakat umum seperti itu. Harapannya saya seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Di situ tadi ya, yang pertama ajakan bagi semua pemuda di Desa Kalibeber khususnya yang berkultur Nahdlatul Ulama, mari kita sama-sama ngurip-ngurip NU. Mari gabung di Ansor, Banser, dan ikut-ikut kegiatan kami untuk sama-sama memberikan manfaat. Pasti kerasa, saya juga merasakan di situ manfaat untuk diri sendiri dan juga lingkungan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan GP Ansor Ranting Kalibeber, MTS Rizal Ansor, dan Banser Satkorkel Kalibeber makin maju, makin sukses ke depannya, dan semakin mampu membawa misi-misi yang diemban, amanah yang diberikan untuk membangun masyarakat Kalibeber yang lebih baik. Barangkali itu Gus, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, luar biasa sekali. Sekian. Di kesempatan lainnya, saya mengunjungi sahabat sekretaris GP Ansor Ranting Kalibeber. Di sini saya juga disambut dengan hangat oleh Mas Awi selaku sekretaris di tempat kerjanya di salah satu toko percetakan di Kalibeber. Di sini saya juga melakukan wawancara dengan sekretaris dan membahas sedikit banyak hal tentang program-program dan tentunya harapan bagi pengurus Ansor Ranting Kalibeber.
Ya, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Awi atau Mas Pawit Nur Fauzi. Mas Awi, kalau boleh tahu, Mas Awi sendiri di GP Ansor Ranting Kalibeber itu menjabat sebagai apa, Mas? Sekarang menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris GP Ansor ya. Pengalaman-pengalaman yang Mas Awi dapat ketika menjabat sebagai sekretaris dan berorganisasi di GP Ansor seperti apa, Mas? Boleh dibagi ke kita di sini. Pengalaman saya yang pertama itu jelas tentu saya menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Nah, lebih dekat dari pada masyarakat itu terutama pada itu loh. Kan di Kalibeber sendiri ada acara yang namanya bazar gitu loh, setiap tahun yang berbarengan sama haflah Khatmil Quran Ya, Pondok Al Asyariah. Nah, tahunan itu ya. ya, acara Akhirus sanah itu. Ya. itu kan tentunya kita semua dari GP Ansor Ranting Kalibeber, wong itu namanya bazar di tempat-tempat pinggir-pinggir jalan di tempat masyarakat gitu ya, kan paling enggak kan kita itu loh izin ya, minta pendapat saran dari masyarakat itu gimana, enaknya gimana, boleh apa enggak, itu kan perlu pendekatan pada masyarakat. Nah, dari situ saya mendapat intinya pengalaman dari masyarakat juga gitu. Jadi langsung konkret dari masyarakat dan pelajaran itu langsung terserap gitu ya, Mas, langsung Ya, dipraktekkan gitu. Tentu. Dan manfaatnya langsung terasa ya, Mas. Ya, manfaatnya langsung terasa. Oke. Terus ini, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, kesan Mas Awi sendiri setelah ikut di Ansor selama kepengurusan ini berarti sekitar 1 tahun kurang lebih ya, Mas. Kurang lebih 1 tahun. Itu kesannya seperti apa, Mas? Kesannya tentu baik ya, Mas ya gitu. Nah, Seneng tentu ya, baik Mas, ya? seneng. Pertama dapat teman banyak, terus lebih kenal dari masyarakat. Saya itu sebelum gabung dari Ansor gitu ya, Mas ya. Ini kan ada 9 RW berapa 13 RW 13. Kalibeber. Nah, dari RW 1 sampai RW 13. Bahkan yang saya yang RW 8 itu kadang nggak mengenal gitu loh. Maksudnya tetangga yang satu RW. Oh, itu terkadang itu saya nggak mengenal. Nah, dari gabung GP Ansor gitu, terus kedekatan kepada masyarakat itu lebih nganu gitu loh, Lebih kerasa. terasa. Terus saya lebih mengenal dari anggota-anggota Ansor yang misal dari RW 1 sampai RW 13 itu kan tentunya semakin kenal gitu loh. Berarti kesannya baik sekali ya, Mas, di Nah, Ansor baik. gitu. Terus yang kedua dari sisi administrasi. Oh ya. Di administrasi kan di GP Ansor sudah mulai tertata gitu loh. Maksudnya kan kayak di dulu misalkan saya Ibnu ya. Ya. Dulu kan Ibnu. Oh, dulu ikut Ibnu. Oh, Ya. dulu ikut Ibnu. Barang masih kecil gitu. Kan ikut tahunya kan wah, ikutan. Ada IPP gitu. Wah, cantik cewek-cewek semua. Oh. Nah, itu kan Sumringah, semangat. ikut. Ya. Tahunya ikut serana serumbel sini, serumbel sana gitu kan. Nah, itu ikut GP Ansor. Yang kedua mulai bisa tata administrasi. Kedua kan bisa diaplikasikan kepada pekerjaan saya sih kalau administrasi seperti itu. Dan kerasa manfaatnya gitu. Jadi kesannya baik sekali Baik. dan juga manfaatnya ketika memberikan manfaat untuk orang lain akan kembali ke diri sendiri gitu. Yes. Oke. Ya, terima kasih ini Mas Awi dan atas kesan-pesannya di GP Ansor, semoga memberikan manfaat dan bisa amanah. Amin. Amin. Begitulah penjelasan dan bagaimana GP Ansor di jalur Ansor dan Banser di Ranting Kalibeber. Peran serta konkret di masyarakat dan kebaikan akan kembali kepada orang yang melakukan hal baik. Dan sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi masyarakat yang lain. Sehingga dengan bergabung dan dengan berperan di GP Ansor, kita akan menjadi salah satu manusia yang terbaik dan mudah-mudahan memberikan role model suri tauladan yang baik untuk sesama dan khususnya memberikan manfaat untuk masyarakat di Kalibeber dan Wonosobo pada umumnya. Ayo gabung Ansor, semangat, semangat.
Ayo gabung Ansor. Ayo gabung Ansor. Mayo ge karo gabung Ansor. Saya OTW Ansor. Ayo gabung Ansor. Ayo gabung Ansor. Oke. Profil GP Ansor Kalibeber masih akan berlanjut dengan pembahasan Banser dan Rijal Ansor. Jadi, ayo sahabat semua gabung Ansor. Sekian dan terima kasih.